Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Potensi untuk Menang. Saudara, dalam Wahyu 3 ayat 21 dituliskan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Melalui ayat ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Ia telah menang. Maut tidak lagi berkuasa atas dirinya, sebab Ia telah bangkit, bahkan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Roma 8 ayat 34. Tidak hanya itu, melalui ayat ini Tuhan Yesus secara tidak langsung menghendaki agar sebagai pengikut-pengikutnya kita juga bisa menang. Tuhan berkata, sebagaimana aku menang. Berarti Ia berharap kita bisa mengikuti jejaknya supaya kelak kita bisa duduk bersama-sama Dia di tahtanya dan memerintah bersama-sama Dia. Hal itu ditegaskan pada Lukas 22 ayat yang ke-30. Demikian bunyinya, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Itu sama artinya, Tuhan Yesus tidak menghendaki sama sekali kita binasa, kita terpisah dari Dia dan Bapa untuk selama-lamanya. Sebaliknya, Tuhan Yesus merindukan kita bisa kembali bersekutu dengan Dia. Ini kabar yang luar biasa, saudara. Pertanyaannya, bagaimana respon kita? Bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita juga merindukan akan hal itu? Saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus ditentukan Bapa menjadi yang sulung. Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang sulung dalam ayat ini maksudnya anak manusia yang pertama yang mengalami kematian dan kebangkitan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga dikatakan sebagai yang awal dan yang akhir. Demikian dituliskan dalam Wahyu 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Juga dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 23, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa Ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa Ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain.
Sedangkan, saudaraku, kita dipilih dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya, kita dipilih menjadi orang Kristen, diberikan kesempatan untuk mendengar Injil kebenaran, dan Roh Kudus Allah ditempatkan dalam diri kita, Efesus 1 ayat 13, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Yesus, supaya kita bisa mencontoh hidup Yesus. Maka ayat tadi berkata ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan inilah yang membedakan kita orang-orang percaya dengan orang-orang yang di luar sana. Itu artinya kita diberi potensi untuk menang, diberi kesanggupan untuk menang, yaitu menang atas maut. Dengan kata lain, kita memiliki potensi untuk dibangkitkan dan hidup seperti yang Tuhan Yesus sudah alami. Sedangkan orang yang di luar sana tidak memiliki potensi untuk itu, saudara. Itulah sebabnya kita harus menyadari betapa berharganya kita sebagai umat pilihan Allah. Jangan sia-siakan hidup ini. Kita harus serius dalam berjuang meneladani hidup Yesus. Caranya, bertekunlah dalam membaca firman dan berdoa. Matikan segala bentuk kedagingan. Jangan lagi ada dalam percintaan dunia. Maka Roh Kudus Allah akan menuntun hidup kita. Kita akan memiliki kepekaan akan kehendak Allah yang harus kita kerjakan, sehingga hidup kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan akhirnya, seperti Yesus telah menang, kita pun akan menang. Kita akan dibangkitkan dan hidup. Sebab memang kita diberi potensi, diberi kesanggupan untuk menang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.